Salam, salam sejahtera bagi sahabat Dimas Kristen DKI Jakarta. Kami hadir menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian lewat program bimbingan rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Dimas Kristen Provinsi DKI Jakarta. Sesaat ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawalinya dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kebaikan-Mu, di mana saat ini kami boleh sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan membawa kami semakin teguh dan berani hidup dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk mendapatkan pengertian dan kuatkan kami menjalani hidup seturut firman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sering merasa bangga dan percaya diri menjadi orang bertobat. Padahal sesungguhnya kita sama sekali belum teruji untuk dimuridkan menjadi pengikut Yesus. Sejatinya kita sudah baperan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang militan dalam ajaran. Padahal kita bahkan belum pernah bayar harga apapun untuk mengikut Yesus. Nah, pada kesempatan ini mari kita periksa diri kita, introspeksi dengan jujur dan apa adanya. Apakah kita benar sudah menjadi pengikut Yesus Kristus? Puji Tuhan jika saudara sudah memiliki komitmen yang kuat mengikut Kristus, apapun harga yang harus dibayar. Namun jika ternyata saudara belum berkomitmen, inilah saatnya bagi saudara merenungkan ulang tujuanmu menjadi orang Kristen. Tema kita pada hari ini adalah mengikut Kristus adalah jalan salib kita. Terambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 58. Dikisahkan Yesus sedang berjalan bersama-sama muridnya dan seseorang datang dan berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Rupanya orang ini sangat terkesan dengan kehidupan dan pengajaran Yesus sehingga mendorongnya untuk mengungkapkan komitmen yang luar biasa ini. Tetapi jawaban Yesus tampaknya seolah-olah disampaikan untuk mematahkan keinginan yang berapi-api ini. Hari ini jika ada seorang yang berkata kepada saya, "Aku akan mengikuti Kristus," maka saya akan bersorak, "Hore, puji Tuhan, haleluya." Tetapi Yesus pada kisah ini bersikap sebaliknya, malah mengguyurkan seember air dingin ke atas kepala salah seorang murid tersebut, seolah-olah berkata, "Tenang dulu." Lalu Yesus berkata kepada orang tersebut, "Biar ku beritahu kepada kamu sesuatu ya. Serigala punya liang, dan apakah kamu melihat burung-burung di udara? Mereka juga semua punya sarang, tetapi aku anak manusia, aku tidak punya tempat bahkan untuk menaruh kepalaku." Dengan kata lain, Yesus sedang menyatakan kepada orang ini, sebelum kamu berkata mau ikut aku kemanapun aku pergi, pertama-tama kamu harus pertimbangkan dahulu apa risikonya menjadi murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak pernah memanfaatkan emosional sesaat seseorang. Yesus juga tidak pernah mau mengambil keuntungan dari luapan semangat euforia. Kita anak Tuhan justru diwajibkan untuk secara sadar mengetahui dan memahami risiko seseorang yang ingin mengikut Dia, mengikut Yesus. Mengapa Yesus berlaku seperti itu? Karena Dia ingin agar setiap kita memperhitungkan dulu ongkosnya sebelum membuat komitmen. Adalah suatu kesalahan yang besar Bapak Ibu jika kita menjangkau orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mempermainkan emosi mereka. Hanya mereka yang telah memperhitungkan ongkosnya dengan seksamalah yang akan menjadi prajurit Kristus yang paling tangguh. Luapan emosi sesaat tidak akan memampukan kita bertahan lama di dalam peperangan rohani. Apakah makna yang sesungguhnya dari ucapan Yesus di Lukas 9 ayat 58 itu? Dia berkata kepada orang itu, "Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku." Apa itu artinya? Maksud dari perkataan Yesus itu adalah, jika kamu mau ikut aku, maka dunia ini tidak bisa menjadi rumah. Jadi poin penting di sini adalah jika ingin menjadi murid yang sejati dari Kristus, kamu harus bersikap tegas kepada dunia. No compromise.
Banyak orang Kristen yang tidak memiliki sikap yang tegas terhadap godaan dunia. Mereka tidak menyadari bahwa dunia ini hanya tempat transit atau halte sebelum tiba di tempat tujuan. Kita hanyalah orang yang numpang lewat saja, bukan orang yang tinggal menetap di dunia. Jangan merasa bahwa dunia ini adalah rumahmu, apalagi milikmu. Indikatornya, jika saudara merasa dunia ini sangat nyaman, maka sejatinya saudara tidak akan dapat menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Serius. Ibrani pasal 11 berkata bahwa Abraham, bapak orang beriman itu, memandang dirinya hanya sebagai perantau yang sedang melintas negeri asing. Jika saudara mengasihi dunia, maka saudara akan merasa betah, merasa nyaman, dan bahkan akan terus ingin memeluk dunia ini dengan segala kejahatannya. Padahal seperti Abraham, kita ini adalah perantau yang harusnya menjadikan dunia ini hanya sebagai halte atau tempat transit. Kata dunia di dalam Alkitab mengacu pada sistem yang ada di dunia ini. Sistem buatan manusia yang tidak mau mematuhi Allah, bahkan ingin menjadikan kita seteru Allah. Jadi kita harus jelas, tegas. Jika kita mengasihi dunia, sebagaimana dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Sama sebagaimana kita tidak juga bisa melayani Allah dan Mamon di saat yang bersamaan. Anda harus menegaskan sikapmu itu. Dan karena banyak orang Kristen yang tidak bisa memastikan sikap mereka terhadap dunia, maka mereka tidak akan bisa bertahan lama sebagai orang Kristen. Atau bahkan sedari awal mereka bukanlah pengikut Kristus yang benar. Ada banyak orang menginginkan yang terbaik dari kedua sisi. Mau nikmat dunia, tapi juga ingin masuk surga. Tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala, sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus. Itu juga berarti bahwa mengikut Yesus itu harus menderita. Pasti menderita. Yesus sedang berkata sebenarnya kepada kita, kamu tidak akan dapat mengikut aku kalau kamu tidak bersedia menanggung kesukaran. Menjadi orang Kristen berarti kita harus siap menanggung banyak kesukaran. Kita harus siap, dan Yesus ingin agar kita memahami hal ini dengan baik terlebih dahulu. Alkitab berbicara banyak tentang kesukaran, dan ini bukan karena Tuhan mau menyengsarakan kita, melainkan karena kita memang akan menderita di jalur pemuridan ini. Kita akan dijauhi jika kita hidup dalam kebenaran seperti yang Yesus ajarkan. Bahkan kita akan dimusuhi dan terancam ketika kita tidak mau ikut dalam kejahatan yang direncanakan teman-teman atau saudara kita yang mencintai dunia. Sistem di dunia ini dirancang untuk membuat gap atau jurang. Si kaya akan semakin kaya, si miskin akan semakin menderita, si kuat semakin kuat menindas, si lemah akan semakin dianiaya. Dunia ini tidak akan pernah memberikan keadilan, saudara-saudara. Sekaligus dunia ini juga akan terus menolak kebenaran. Sehingga dari sini kita belajar bahwa menjadi orang Kristen itu tidak boleh kompromi dengan dunia. Ada amin? Menjadi seorang Kristen itu adalah sebuah perjalanan yang terjal dan berliku. Kita diharuskan berhati-hati pada godaan, dan bahkan kita harus siap berperang untuk menolak kompromi pada ketidakbenaran. Orang Kristen akan berperang di dunia ini, dan pilihannya adalah menang atau mati. Mati secara rohani. Jadi kita bisa melihat bahwa sikap inilah tepatnya yang diminta oleh Yesus dari murid-muridnya. Mengikut Yesus adalah perkara membangun komitmen penuh. Berkomitmen penuh untuk siap menderita pikul salib karena terbeban akan tegaknya kebenaran. Meskipun untuk itu kita bisa dimusuhi. Berkomitmen penuh juga mengutamakan Yesus dalam segala hal, melebihi siapapun. Dan ketiga, berkomitmen penuh fokus pada perkara-perkara rohani lebih dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Mantapkanlah hati kami untuk mengikuti Kau saja. Berkati para pemirsa akun Dimas Kristen DKI ini. Didik kami Tuhan agar kami semakin militan mengikut dan taat akan ajaran. Amin.
Terima kasih untuk seluruh viewers dan subscribers akun Bima Kristen DKI. Ikuti dan saksikan kami terus. Berikan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat melayani Tuhan dan saudara-saudara dengan lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Salam kasih dari Pendeta Jan Frido M. Siahaan untuk saudara semua.